Saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini di Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, nanti dibuka dengan doa bersama. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, inti kegiatan dari Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7. Dan acara yang kelima lain-lain. Acara yang keenam penutup, nanti ditutup dengan doa bersama. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang pertama, kita berdoa bersama menurut ajaran kita, keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Suci Tristiani yang selaku calon guru penggerak yang pada saat ini mengundang Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya. Saya selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Kalitengah, di mana Bu Suci Tristiani itu bertugas, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah menyempatkan, sudah berkenan hadir pada undangan pada kegiatan diseminasi saat ini. Saya sangat berterima kasih juga kepada Bu Suci Tristiani yang sudah melaksanakan tugas. Terima kasih kepada Ibu Suci Tristiani yang sudah melaksanakan tugas calon guru penggerak pada saat ini, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Saya selaku kepala sekolah Bu Suci juga berharap semoga Bu Suci Tristiani nanti bisa menularkan kegiatan ini kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga semuanya bisa mengambil hikmah atau manfaatnya dari kegiatan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Suci.
pokoknya tetap semangat ya, supaya dalam 6 bulan ke depan nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kegiatan ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara yang ketiga, inti kegiatan dari diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 oleh Bu Suci Tresniani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumarti, SPDSD. Yang terhormat teman-teman sekalian, rekan sejawat di SD Negeri 1 Kalitengah. Sebelumnya marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu, tenaga di sini untuk berkolaborasi di dalam diseminasi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya awali saja, Bapak Ibu Guru, bahwa pada kegiatan CGP di modul 1.4 itu terdapat budaya positif. Ini karena sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Di mana tujuan pendidikan menurut KHD, pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya atau hidup, memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu memiliki kodratnya masing-masing, di mana kita sebagai pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuhnya, menebalkan coretan-coretan yang ada pada kertasnya, seperti itu. Kemudian pada modul ini berpusat pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ini kegiatannya meskipun untuk tugas, tapi kita santai ya, kita saling sharing, saling berbagi bagaimana toh budaya positif di sekolah itu sebenarnya. Ya, kita belajar bersama-sama. Kemudian konsep utama budaya positif yang pertama yaitu, mohon maaf supaya kelihatan, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, keyakinan kelas.
Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Inilah bagian dari budaya positif yang nanti dapat diimplementasikan di sekolah. Ya, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, pastinya aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Disiplin ini sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa, Pak Bu. Misalkan saja ketika kita di kelas, ada anak yang melakukan kesalahan. Biasanya saya sendiri juga seperti itu, pasti langsung marah. Piye kuwi? Ngapa kuwi? Nah, seperti itu. Apakah ini nanti termasuk budaya positif dari seorang pendidik maupun nanti dari peserta didik? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya. Kemudian, nah di sini ada kegiatan Pak Bu. Kegiatannya, Pak Bu. Nah sekarang Bapak Ibu guru memiliki tugas. Nah, tugasnya gampang sekali. Ini sudah gandok-gandokan gitu. Nanti Bu kemana tidak bisa ikut sendiri ya Pak Bu. Biar ini rekan-rekan saja. Tribun, ini nanti tugasnya Bu Ayu mau gandengan kali sinten? Bu Tete? Ya, mencari satu pasangan ya. Nah, kemudian coba Bapak Ibu guru mengepalkan satu tangannya. Monggo Pak Bu. Mengepalkan satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Berarti kalau berharga emas nopo atau sesuatu yang berharga ini di kepala. Pasti kalau berharga itu akan disimpan baik-baik. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugas rekannya ya yang di ini tadi siapa? Kira-kira pasangannya. Nah, Bu Yeli. Nah, nanti sama Mas Ari, Bu Sari. Sama Putri, nggak apa-apa nanti. Nah, ini tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini teman B, ini boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi. Ayo dibuka, lagi buka dia mendalan, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira kalau itu sesuatu yang berharga, misalkan diiming-imingi uang, nah ini uang, kira-kira mau nggak Pak Bu untuk membuka kepala? Biasanya mau. Kalau uangnya lebih, tergantung uangnya berapa ya Bu? Tergantung jumlah uangnya. Kalau ini misalnya berharga gitu, misalnya Pak Yoyo mungkin dibutuh, enggak boleh. Misalnya duitnya di uang gitu boleh enggak? Siapa yang dipegang dulu? Gitu ya. Ini sesuatu yang berharga. Jadi sesuatu yang berharga pasti akan kita jaga dengan semestinya seperti itu. Nah, ya boleh dibuka. Ya. Lalu apakah sebenarnya makna dari disiplin positif itu? Oke, sebelum kemana ya? Disiplin ini menurut berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu supaya patuh. Nah, untuk kali ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini hanya untuk patuh pada aturan.
tidak dari seperti yang dingendikake Bu Marmi tadi, Bu Kepala, dari hati ya. Disiplin dari hati untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi tanpa diperintah orang lain, sadar dengan tanggung jawabnya sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah disebut dengan nilai kebajikan, Pak Bu. Yaitu, apakah nilai kebajikan itu? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi kita nyanyikan, sempat kita nyanyikan gitu. Bagaimana Mbak? Menyanyi sekali lagi biar gak ngantuk. Yo, guys, nanti lama-lama biar hafal teman-temannya Bu Ayu. Yo, berdiri semuanya, tak terakhir Bu Ayu. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Besok saya sharekan syairnya Bu. Iya. Ini yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Apa Bu? Ini CGP kok nggak hafal ya Bu? Oh iya, murid yang pintar. Oke, lanjut Pak Bu. Nah, untuk menekankan disiplin positif, kita harus mengetahui bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda Pak Bu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahkan setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apa yang murid-murid lakukan itu didasari kebutuhan dasar mereka. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar murid-murid atau kebutuhan dasar manusia itu? Ya ini ada lingkaran kebutuhan dasar Pak Bu. Ada berapa Pak Bu? 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Pasti semuanya itu ada keinginan untuk bertahan hidup, bagaimanapun caranya, seperti itu. Kemudian ada cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Ini kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak dicintai kan ya rasanya bagaimana, hampa ya. Hampa terasa. Kemudian ada rasa kesenangan. Ya, apabila senang maka hidup ini akan seperti apa buat itu? Penuh berkah, gembira, ya, nyaman seperti itu kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah penguasaan terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap sesuatu hal. Ini juga termasuk sebenarnya kebutuhan hidup. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini juga merupakan satu bentuk suatu kebutuhan hidup. Nah, Pak Bu, di sini ada kasus. Ya, ini saya bacakan kasusnya. Ibu Wati, guru kelas 2 di SD Mekarsari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Beni. Beberapa siswa yang lain telah datang menemui Ibu Wati dengan mengeluhkan bahwa Beni sering sekali meminta bekal makan siang pada saat jam istirahat kedua dengan cara memaksa. Wah, ini kasusnya seperti yang dialami kemarin ya Bu.
pun memaksa. Nah, kira-kira jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Lalu kira-kira apa alasan Benny melakukan hal itu? Ya, apakah ada yang bisa membantu saya untuk menyampaikan pendapatnya? Kira-kira bagaimana? Monggo. Oh iya, siap. Terima kasih atas waktunya. Kemungkinan yang dilakukan Benny, pertama Benny sendiri tidak membawa bekal, dan yang kedua itu memang mungkin karakter Benny yang selalu bertingkah laku untuk menekan teman-temannya. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tentrem. Ya, menurut Bu Tentrem benar, karena Benny tidak membawa bekal. Kemudian yang kedua karena untuk menekan teman-temannya. Wah, kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya ya paling ditakuti itu paling hebat itu. Wah, tapi sak sebulan SD paling tenang biru aku. Katanya ada yang seperti itu misalnya. Namun, apakah ini memang alasannya coba kita? Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif. Nah, apabila dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati itu sebaiknya mencari tahu alasan Benny melakukan tindakan tersebut. Kenapa kok meminta bekal temannya dengan cara memaksa? Agar mengetahui kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Benny. Ini kemudian tindakan yang dilakukan satu. Ternyata ketika ditanya, Benny lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Wah, berarti kan ini contohnya kebutuhan dasar dari bertahan hidup, Pak Bu. Orang lain sampai akhirnya terjadi memaksa pada temannya. Kemudian yang kedua, teman Benny jadi memperhatikan Benny, benar seperti yang disampaikan sama Bu Tentrem tadi. Kemudian itu adalah cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Disampaikan betul. Jadi penguasaan. Ini sikap dasar manusia yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat, Benny merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ternyata ketika sudah ditanya, tiap hari bekalnya mie goreng, akhirnya ada juga di kelas saya itu biasanya yang sering bawa sekarang itu kan Alif Ibu, Alif. Terus sama Vano. Nah, itu katanya tiap hari udah padahal kita enak gitu udah. Anaknya itu bosan ya. Akhirnya tukar-tukaran. Udah ditukar sama telur kayak gitu. Udah karena bosan, Pak. Tapi tidak berebutan. Tapi kalau ini kan merebut dengan paksa. Yang kelima, Benny hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kalau ada temannya itu yang kesel, menggerutu gitu malah seneng. Ada anak-anak yang seperti itu jahil gitu. Misalkan saja ya, Bu Ayu ya, misalnya siapa itu. Nah, itu kalau ada temannya yang itu senang banget orang, dia malah tambah senang. Itu berarti memang dia sedang memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan. Berarti mungkin dia di rumah tidak senang. Dia sedih loh, tidak diperhatikan ibunya. Ya. Selanjutnya. Semua perilaku ini memiliki tujuan, Pak Bu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama ini biar menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, anak-anak patuh, misalnya harus berseragam lengkap setiap Senin, biar gak dihukum kayak gitu. Seperti itu, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin kalau juara 1 nanti dapat hadiah dari guru, seperti itu. Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya
akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Ini motivasi yang paling baik, Pak Bu. Jadi di antara 3 motivasi ini, nomor 3 ini yang paling baik. Karena apa? Bisa menghargai diri sendiri, sehingga menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Lalu bagaimana nanti caranya? Jadi kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sebelum mengetahui cara-caranya, kita harus mengetahui dulu. Pak Bu, menawi anak-anak melakukan kesalahan, biasanya diapakan? Dihukum. Biasanya kalau sudah, ayo nanti kalau ini mengelilingi lapangan, wah seperti itu termasuk nanti apa? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mari kita simak bersama-sama. IVA kurang menguasai pelajaran matematika. Ini ada kasus lagi. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IVA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IVA menertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Wah, jadi Pak gurunya ini membiarkan si IVA ini ditertawakan oleh teman-temannya, Pak. Terus malah minta maju ke depan, terus berdiri sambil menunjuk hidungnya. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Apabila setuju, mengapa? Apabila tidak setuju juga mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi saya mau minta tolong kepada salah satu ibu guru kembali, monggo, ya, Bayu. Terima kasih. Untuk pendapat saya untuk tindakan Pak Seno itu saya tidak setuju. Karena apa? Istilahnya Pak Seno itu membiarkan teman-teman IVA mengolok-olok IVA itu merupakan menganggap anak itu anak yang paling bersalah. Jadi nanti istilahnya anak terlalu dipojokkan. Nanti akibatnya anak akan dipojokkan oleh teman-temannya karena si IVA tadi tidak menguasai pelajaran matematika. Terus yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IVA itu adalah sebuah konsekuensi ya. Itu atau konsekuensi. Jadi memilih itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahi, monggo. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oh iya. Tepuk tangan dulu buat Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut panjenengan banyak yang setuju atau tidak setuju? Tidak nih? Iya, tidak setuju. Oke, kita akan bahas. Nah, dari tindakan tersebut, Pak Seno itu seperti yang dikatakan Bu Ayu tadi memojokkan, sehingga biasanya kalau anak itu kan kena mentalnya nih. Iya, jadi kena mentalnya malah semakin drop. Harusnya dia pemberani, tadinya malah semakin ini takut, suruh maju nggak mau, ini nggak mau, seperti itu. Nah, apakah itu kira-kira hukuman atau konsekuensi untuk lebih tahunya? Nah, ini ada tindakan yang dilakukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Coba, ini saya coba akan bagikan kertas, bukan ulangan lagi ya Pak Bu ini.
kon ulangan ya. Mboten nggih, ini untuk kita belajar bersama-sama apakah ini kon hukuman ataukah ini konsekuensi. Nanti kalau gini sih, kalau hukuman ditulisnya H, ngoten mawon. Yen konsekuensi K, ngoten. Ngoten Fitri. Oke Pak Bu. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Wah, sudah selesai Bu pertama kali. Jadi, Bulari belum selesai. Oh sudah, Bu Sari sudah selesai? Ya, coba kita cek jawabannya satu-satu nggih. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan salah. Ya, ini termasuk hukuman namanya Pak Bu. Ya, kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Betul. Bu Sari betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan bola pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang keenam, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian yang ketujuh, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oh iya, salah satu 90. Betul semua 100. Boleh betul semua. Ya, Bapak Ibu, seorang guru ini dalam posisi kontrol ini terdapat 5 macam. Jadi guru itu ada bermacam-macam ya. Tidak hanya salah bondon. Ternyata guru itu juga karakter posisi kontrolnya bermacam-macam Pak Bu. Yang pertama, yaitu penghukum. Yaitu seorang guru itu menghukum, itu bisa hukuman fisik maupun verbal. Ini namanya karakter guru yang penghukum. Yang kedua, karakter guru pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, biasanya bersuara lebih lembut, tapi terus membuat peserta didiknya merasa bersalah. Yang ketiga, ini guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan mau menyakiti murid. Ini saya juga ya, kadang tidak mau menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Jadi, iya persuasi sama persuasi Bu bersama. Jadi pengen ngajak, ayo toh, mbok kene. Istilah lainnya merayu. Iya seperti itu. Jadi seperti teman gitu loh. Ya. Kemudian yang keempat itu monitor atau pemantau. Jadi dia suka memonitor, berarti mengawasi. Seperti itu, memonitor mengawasi. Sebenarnya semua guru pernah mengalami ini, saya pun pernah mengalami kelima-limanya ini. Jadi posisi kontrol gurunya setiap saat itu berbeda-beda ya Pak Bu. Tergantung kondisi siswa dan kekuatan emosi guru ya kan. Kadang guru itu juga manusia biasa ya, kadang sabarnya juga ada batasnya, katanya seperti itu. Tapi yang paling baik ini adalah posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Yaitu posisi terakhir manajer adalah posisi
mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, jadi mengajak murid berpikir kritis. Misalkan seperti tadi menanyakan dulu kenapa kok berbuat salah, seperti itu adalah posisi kontrol manajer. Ya, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari motivasi eksternal dan juga motivasi intrinsik. Jadi dapat diketahui perilaku kontrol yang negatif itu yang dua tadi, yang paling atas yaitu yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Penghukum ini guru berbuat ini sukanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir dengan contoh kata-kata. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan jewer kamu, misalkan seperti itu Pak Bu. Nah, hasilnya murid ini akan menjadi pemberontak, pendendam, dan juga menyalahkan orang lain. Kemudian untuk posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah, ini sukanya guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Akhir-akhir ini saya juga kecewa, saya kalian tak tinggal tapi rame terus saya gitu pernah gitu. Ternyata itu juga salah. Iya Pak benar. Iya. Tapi apakah ini benar? Ternyata ini perilaku kontrol yang negatif Pak. Wah iya. Kalimatnya seperti kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, wah itu sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang guru seperti itu. Karena apa? Hasilnya ini akan peserta didik ini menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Nah, pasti akan suka berbohong. Mungkin kemudian perilaku kontrol positif ini yang termasuk berhasil atau sukses Pak. Yang pertama sebagai teman. Nah, ini guru itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini sayang sekali. Maaf ya anak, kita ini kan kita teman, kan kita ini sering sharing seperti itu. Nah ternyata ini meskipun perilaku ini positif, ini contoh kalimatnya ya sering dikatakan Bu, lakukan untuk bapak ibu, ayo toh, kok kamu tidak menghargai bapak ibu, boleh dilakukan demi saya, sekali-sekali ya kayak gitu. Atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, ada yang membuat kesalahan jatuh engkau tak bereskan kamu seperti itu. Saya sekali ini posisi kontrol yang sebenarnya positif, tapi negatifnya anak itu selalu ketergantungan sama gurunya. Ya apa-apa bu guru ini, jadi nggak mandiri, nggak bertanggung jawab seperti itu. Iya. Kemudian ada posisi kontrol positif yang lainnya yaitu sebagai pemantau, di mana guru itu sering menghitung dan mengukur, dihitung-hitung, wah anak saya ini. Contoh perkataan yang sering, ayo peraturannya apa? Dan dijelaskan dong. Ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian apa konsekuensi dan sanksinya? Wah sudah melanggar peraturan, apa konsekuensi sanksinya? Ini saya juga pernah seperti ini. Terus seringnya malah kadang kita itu karena terbawa emosi, jadi kadang tidak berpikir yang diucapkan itu apakah benar atau tidak. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini ternyata termasuk dari perilaku kontrol positif memantau. Lalu apa hasilnya? Wah, ini anak-anak ini akan tenang, menyesuaikan sekali. Tapi kalau diawasi, ditinggal guru dulu, rasanya ini seperti kelas saya. Kemudian yang selanjutnya kontrol diri Pak Bu. Ya, yaitu sebagai manajer. Bagaimana? Sebagai manajer itu guru akan selalu mengajukan pertanyaan. Contohnya, ketika kita sudah di kelas ada peraturan atau kesepakatan kelas. Apabila anak-anak melakukan kesalahan, maka kita kembalikan. Apa yang telah kita sepakati? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu apakah mau memperbaikinya? Apakah kamu memperbaikinya nanti? Seperti itu. Hal-hal kalimat-kalimat tersebut ini merupakan
intrinsik. Jadi biar anak itu sadar akan kesalahannya, kemudian solusi dari kesalahannya sendiri. Kira-kira mereka harus apa? Salah sendiri, menyadari sendiri, kemudian bisa mencari kira-kira biar saya tidak melakukan kesalahan yang sama itu apa yang harus saya lakukan. Ini adalah posisi kontrol diri sebagai manajer. Maka hasilnya ini adalah akan memberikan hal yang paling baik, yaitu menguatkan watak atau karakter. Ya. Sedangkan ini adalah motivasi dari murid. Bagaimana atau murid itu kalau mendapatkan, kalau tadi guru kepada murid nih Pak Bu, kalau ini bagaimana kalau murid ini mendapatkan guru yang dengan perilaku kontrol negatif menghukum. Murid akan berkata ini, wah, luar Bu, rapat dulu Bu, ada yang seperti itu. Nah, dampaknya pada murid ketika guru menghukum ini akan mengulangi kesalahan berulang kali, serta perilaku menjadi agresif, malah menjadi-jadi. Jadi kalau semakin dihukum malah semakin bandel, kan ya, ada yang anak-anak seperti itu. Tapi biasa Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Apakah dunianya nanti akan berkualitas? Murid ini akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Keserakan, guru yang pernah sekolah keserakan. Ayolah aku mau guru sekolah pun. Orang yang jago orang hukum aku. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah tadi, ya pasti biasanya maafkan saya ya Pak, kali gitu kalimat yang diucapkan. Kemudian tapi dampaknya murid ini akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian murid juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, meskipun sudah meletakkannya di dalam dunia berkualitas. Kemudian ada perilaku kontrol positif. Nah ini, kalau sebagai teman, kalau sudah melakukan kesalahan, anak-anak, Bu, ngomongin konco Bu, serasa dihukum Bu, kan kita bestie ya. Kadang ada anak-anak seperti itu. Nama benar-benar, ya Bu, please Bu, please. Nah, Bu Leli biasanya, Bu Leli cantik ya, please, cantik Bu, nggak apa-apa ya Bu. Misalnya, nah ini akan berdampak murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan suatu persoalan. Lalu murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Saking pentingnya, kadang diajar guru lain tidak mau. Nah, ini susahnya. Ini tidak baik juga. Kadang kan ada yang seperti itu. Kemudian ada pemantau. Wah, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Misalnya, wah, hadiah apa Bu yang bisa melakukan itu Bu. Nah, jadi tergantung pada hadiah. Mau kayak orang itu jasa ya Bu, ambil kok. Waktu ya Bu, kayak gitu. Bintangnya berapa kalau bisa menyelesaikan? Ini nanti menitik beratkan pada dampak anak itu sendiri, yaitu motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Kalau nggak ada hadiah, dia akan diam saja, nggak mau. Nah, ayo siapa yang mau maju nanti dapat hadiah. Ternyata itu beberapa saat ada yang dirasa tidak baik untuk posisi kontrol kita sebagai guru terhadap peserta didik. Oh maaf, masih ada yang terakhir. Nah ini yang terakhir, manajer. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ketika ditanya, apakah apa yang sudah kamu yakini? Biasanya apa yang anak-anak ini adalah bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan anak itu. Kira-kira kalau kami sudah melakukan kesalahan, bagaimana nanti solusinya? Ya, pertama saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Berarti anak ini sudah mempunyai atau memiliki motivasi intrinsik dari seorang guru yang berperan sebagai kontrol diri sebagai manajer. Kemudian dampaknya pada murid ini akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi saya sekarang di kelas itu kan membuat keyakinan kelas ya Pak, kesepakatan kelas. Jadi kalau ada anak-anak apa yang sudah kita sepakati, kalau sudah seperti itu nanti malah tenang. Tapi kalau diam, 1, 2, 3, 4, malah bodoh guru ini kok.
gitu malah sing mboten ngrungokke. Dan sing iki malah bu ora subuh malah ngoten iku. Tapi kalau saya diam saja. Suci malah ya padahal saya diam mengerjakan tugas. Kadang seperti itu ya Pak Bu. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Nah ini akan meletakkan dirinya ini sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, lalu tadi dibahas menanyakan tentang keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas ini? Bapak Ibu, kalau di awal pembelajaran sudah melakukan kesepakatan kelas tidak peraturan kelas dengan anak-anak Pak Bu? Enggak apa-apa. Besok kita praktik baik, kita sama-sama gitu Pak Bu. Jadi nanti di awal pembelajaran atau bisa dimulai minggu depan kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya, tapi siswanya. Supaya ketika dia melakukan kesalahan, dia akan menyadari sendiri dan mengerti nanti konsekuensinya, bukan hukuman, tapi konsekuensinya. Seperti itu. Contohnya, tapi ini juga perlu dibimbing Pak Bu. Kalau nggak dibimbing, biasanya nanti mereka itu bukan konsekuensi, tapi hukuman. Misalnya, datang tepat waktu, betul keyakinan kelasnya. Nanti kalau tidak melakukan apa yang harus anak-anak itu kalau usul nyaman-nyaman, terus tugasnya bu, kayak gitu. Nah itu tidak diperbolehkan karena harus sesuai dengan kesalahannya. Konsekuensi itu jadi tanggung jawab, tapi sesuai dengan kesalahannya. Misalkan kalau datang terlambat berarti pulangnya harus paling akhir, membantu tugas piket seperti itu. Itu contoh dari bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Nah, apa tuh keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosselin, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan maka wah peraturan dilanggar dulu, tapi kalau keyakinan dari mereka sendiri, konsekuensinya mereka akan tahu, oh iya kalau saya melakukan kesalahan A itu pasti nanti saya akan seperti ini. Sebaiknya saya tidak melakukan kesalahan yang A ini, seperti itu. Nah nanti berawal dari sini ya Pak Bu. Nah makanya kenapa harus ada peraturan kelas? Karena peraturan kelas ini nanti akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Ketika sudah ada peraturan menjadi keyakinan anak-anak. Lalu ketika sudah berjalan dengan baik semua, maka akan menjadikan lingkungan ini menjadi positif semua. Lingkungannya positif, tidak ada anak-anak yang misalkan melanggar peraturan karena sudah sadar akan tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian dari lingkungan yang positif, maka akan menjadi suatu budaya yang positif. Seperti halnya kalau kita lihat itu di SD kita itu sampah mungkin Pak Bu. Makanya saya juga punya harapan besok ada bagaimana caranya kita sharing bersama-sama biar sampah ini tidak berterbangan kemana-mana. Karena mungkin dari jajan anak-anak itu ya Mbak. Ini nanti untuk sama Bu Ani juga Bu Kepala nanti bakal kita sharing-sharing bersama. Supaya jadi kalau ada orang lewat itu harus dikali kok. Karena kita juga miris juga nih seperti itu. Ya, nah peraturan contoh ini. Jadi ini contoh dari nilai kebajikan yang dituju Pak Bu. Bahwa keyakinan kelas tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Lalu yang akan dituju apa dari peraturan itu? Contoh 1. Nah, untuk membuat keyakinan kelas diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang negatif Pak Bu. Dilarang membuang sampah di tempatnya. Nah, itu disarankan tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tapi dengan kata-kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya.
dengan nilai kebajikan yang dituju tanggung jawab, biar anak-anak itu tanggung jawab. Misalkan di kelas panjenengan ada peraturan ini. Yang kedua, nah ini dilarang mengganggu orang lain, ini tidak tepat. Kira-kira yang tepat apa Pak Bu? Ini kan ada kata dilarang mengganggu orang lain. Tadi saya sampaikan bahwa itu kira-kira apa yang tepat? Jangan juga tidak. Kita jadi anak-anak itu tersiratnya di pikirannya itu selalu kata-kata yang positif gitu. Kalau jangan kan nggak bisa. Tapi kalau bisa berulang sampah itu seperti membangkitkan kesadaran. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu kira-kira kata yang tepat apa? Ya boleh ya, hormatilah teman, saling menghargai dengan teman dia. Ngoten niku seperti itu. Nah, dilarang mengganggu orang lain, kurang tepat yang tepat misalkan saling menghargai dan menghormati. Ini adalah nilai kebajikan dari menghormati orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah komitmen, Pak Bu. Ya, komitmen pada tujuan. Maka sekolah itu mau apa toh? Biasanya kalau anak-anak yang terlambat itu ada alasannya kan. Mungkin karena tidak semangat atau ada masalah dengan teman seperti itu. Nah, ini harus ada peraturannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini juga tidak tepat. Kira-kira yang tepat apa Pak Bu? Wah, Pak Polisi, keselamatan orang lain lebih berat daripada keselamatan diri sendiri. Apa Pak Kali? Kira-kira apa Pak? Kata yang tepat dilakukan melakukan kekerasan. Berarti harus bersikap lemah lembut, bersikap ramah dan misalkan saja ya bersikap ramah dengan sesama atau dengan teman seperti itu. Nah ini nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, ya dengan menghormati orang lain. Jadi biar keselamatannya semua aman kabeh, ora ono sing belut, tidak ada yang berkelahi. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Itu kurang tepat ya. Tepat kira-kira apa Pak? Jagalah kesehatan dengan menghindari narkoba. Ya betul sekali betul. Jagalah kesehatan dengan tidak merokok. Kalau kenal itu jawabannya. Kurang kok, dewi kok. Jawabannya. Oke. Nah ini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini kata lainnya yang singkat antri. Nah ini nilai kebajikan yang dituju adalah kesabaran. Selain itu juga menghormati dan menghargai orang lain. Oh ya, saya antri dulu, tidak menerobos antrian, saya menghargai, saya datanya terakhir soal tadi misalkan. 7. Gunakan masker. Ini kesehatan yang kebajikannya. Yang 8. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini jangan lagi. Kira-kira apa ini paling baik? Berjalan pelan. Berhati-hati. Oh, berhati-hatilah saat berjalan di koridor. Teman-teman. Ya boleh. Karena apa? Ini nilai kebajikan yang dituju adalah juga keselamatan serta keamanan. Ya ternyata banyak sekali ilmu ini baru modul 1.3, 1.4 tapi ada 4 modul 1 itu ada 4. Jadi tapi ilmunya itu luar biasa manfaatnya. Saya juga belum pernah menemui ilmu seperti ini sebelumnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana toh pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Jadi anak itu terekamnya di pikiran mereka, otak mereka itu yang positif semua. Buang sampah pada tempat, jangan buang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi buat peraturannya misalnya buat peraturannya 20
sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan disesuaikan dengan lingkungan kita Pak Bu. Misalkan lingkungan kita ada di dekat jalan sini, misalkan pas istirahat gitu, berarti saat istirahat anak-anak berada di lingkungan sekolah. Kan kadang ada anak yang bersepeda nih, sampai sana-sana, padahal ini sedang rawan penculikan. Kita kan juga khawatir, padahal kita misalkan di sekolah tanggung jawabnya kan mengawasi, nanti kan nggak bisa nanti ada anak yang main sepeda kita toke, kita bunyi terus sampai kemana gitu kan juga enggak. Berarti memang harus ada keyakinan kelas. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu guru bisa di sela-sela pelajaran atau pas mungkin pada pelajaran PKN ya, pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila, ini kan juga bagian dari profil pelajar Pancasila kan. Ayo sama-sama buat keyakinan kelas dengan yang positif, misalkan seperti itu tandanya putri manis Bu. Putri manis itu apa itu? Apa namanya? Satunya lagi apa? Kumbang ya, itu kumbang. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus itu 1 tahun, bisa jadi tinjauan. Berarti ini harus kita tambahkan anak-anak, mungkin kesalahan anak-anak ada yang apa ditambahkan. Kita diskusikan kembali. Nah, kira-kira kemarin misalkan ada kegiatan market day, itu Bu, keyakinan kelasnya bisa diganti lagi pada saat market day. Anak-anak berperan aktif seperti itu. Kadang-kadang ada anak yang males, diam saja seperti itu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini restitusi. Sebenarnya apakah restitusi ini? Sebelum ke restitusi ini saya pernah membuat video Pak Bu mengenai keyakinan kelas pada tugas modul 1.4 yang seperti ini, nanti bisa untuk juga gambaran Bu Ayu dan Pak Beli. Semoga besok pasti lolos. Mulai nanti oh ya seperti itu sudah pernah. Ini
belum terlalu bisa menerapkan gitu, tapi gambarannya bagaimana posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu tidak langsung kita, loh kamu salah, tapi menanyakan dulu apakah tindakan yang dilakukan itu salah atau benar. Setelah itu ditanyakan alasannya kenapa melakukan tindakan tersebut. Pasti anak-anak itu ketika melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Entah yang tadi dari 5 kebutuhan dasar mereka, kesenangan, entah dari penguasaan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Restitusi. Ini saya juga baru mendapat kata-kata ini dari CGP modul 1.4 ini Pak Bu. Apa toh itu restitusi? Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ini ada yang namanya restitusi Pak Bu. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Ketika mereka kembali ke teman-temannya, mereka itu bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Oh iya, saya melakukan kesalahan, saya tahu salahnya apa, saya bisa menemukan solusi bertanggung jawab atas kesalahan saya, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sehingga ketika mereka kembali ke kelompok mereka, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu tujuannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk berpikir masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Gosen tahun 2004, tulisannya Gosen Pak Bu. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kalian, apa yang harus kalian lakukan. Ini suatu bentuk penawaran, bukan paksaan. Besok lagi tidak berulangi loh, tapi melakukan penawaran. Ya, ini videonya tadi Pak B, saya ganti di situ. Nah, ini adalah cara yang tadi dalam video dilakukan, disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Tadi menanyakan. Biasanya kalau kita ada anak yang salah, kamu salah kan? Tapi gini, misalkan tadi saling berebut buku, oh ya dulu waktu Bu Guru juga pernah berebut buku seperti itu. Karena memang kadang anak-anak itu mempunyai keinginan, oh itu ada buku orang lain yang lebih menarik daripada yang dia baca. Akhirnya dia pengen ikut membacanya, tapi dengan cara yang salah, dengan cara dipaksa dulu Bu Guru. Jadi ini menstabilkan identitas biar anak-anak tidak langsung tertekan Pak Bu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, lalu kira-kira kalau tadi yang kamu lakukan itu salah atau tidak ya? Menurut kamu benar apa tidak? Ini memvalidasi tindakan anak tersebut. Apakah anak mau mengakuinya atau tidak? Kadang kan ada anak gitu, enggak Bu, bukan salah saya. Nah ini kita harus divalidasi terus. Apa benar? Seperti Putri ini sangat bagus sekali untuk validasi. Ayo benar. Saya sering. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau sudah dibuat keyakinan, tinggal kita kembalikan. Oh iya, apa keyakinan kelas kita? Ini akan enak sekali untuk mengkontrol murid sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah tanggapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Proses dialog ini ditampilkan pada kegiatan sisi segitiga restitusi. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Ini slide terakhir Pak Bu. Ketika Bapak Ibu sudah mengantuk, sudah jam-jam makan siang ini Pak Bu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ciri-cirinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Seperti ini menstabilkan identitas anak. Jadi anak tidak langsung, wah aku langsung deh, takut itu enggak. Tapi distabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Oh, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini loh. Bapak atau ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus ada juga, kamu berhak merasa begitu. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Apa tujuannya? Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, pasti ada alasannya. Nah itu Bu, biasanya anak akan menjawab seperti itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat misalnya tadi rebutan buku. Dia tetap ini kan kadang-kadang karena ini baru saya baca tiba-tiba direbut. Nah ini dia melindungi diri sesuatu yang penting yang sedang dia baca seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa tujuannya? Ketika murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, ini akan memunculkan motivasi secara intrinsik, Pak, yaitu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bagaimana contoh kalimatnya? Oh ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Jadi ada mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan nilai-nilai kebajikan di kelas. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Demikianlah Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Bu? Tidak ya? Apakah sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan? Jelas ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk tugas dari aksi nyata saya dalam pendidikan CGP Angkatan 7, yaitu diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Semoga kita semua di sini bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menumbuhkan budaya positif. Bisa dimulai dari peraturan kelas dulu, Pak Bu. Membuat peraturan kelas yang kemudian disusun dijadikan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif tadi. Setelah itu akan menjadi bentuk lingkungan yang positif dan membuat budaya positif di SD Negeri 1 Kalitangan. Saya harap kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk kegiatan program selanjutnya. Dengan dukungan Bu Ayu tentu saja, Bu Kepala dan rekan-rekan semua. Maka Bapak Ibu, mungkin ada kurang dan salah katanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 kali ini. Ini Bapak Ibu, sekali lagi apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Nah, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas paparan dari Bu Suci tentang guru penggerak. Semoga nanti bisa di
selanjutnya lain-lain. Acara yang selanjutnya penutup ya Bapak Ibu, kita tutup dengan doa bersama menurut ajaran agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya. Sami-sami.